Dan mereka menafikan dari Allah sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Kenapa? Karena perbuatan ini, misalnya Al-Quran, berarti Allah baru berbicara ketika mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara, didengar Jibril, lalu oleh Jibril dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menafikan ini. Mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya Al-Quran itu adalah sifat Allah, sementara Allah menurunkan Al-Quran ini sudah ribuan tahun setelah Nabi Adam, maka ini adalah sifat hadis. Sifat hadis artinya baru, sebelumnya tidak ada. Padahal sifat Allah itu harusnya qadimun azali. Sifat Allah itu harusnya tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, ini filsafat. Emang susah filsafat itu, bingung orang. Tapi masih ada aja yang mau. Merasa kalau dia udah berbicara tentang filsafat, kayaknya dia yang paling sempurna akalnya. Padahal hasilnya nol. Sampai sebagian dibawakan oleh para ulama, Ar-Razi dan semisalnya, menyesal di akhir kehidupannya, lalu dia mengatakan, duhai sekiranya kami beragama dengan agama Ajaiz Naisabur. Nenek-nenek tua di Naisabur yang mereka polos, tidak mengerti filsafat, dengan fitrahnya, dengan Islam yang mereka pahami, sebagaimana ahli sunnah memahaminya, lalu meninggal dengan itu, selesai urusan. Nanti kita akan bahas nih, tentang filsafat, pembahasan tentang akal. Bingung orang filsafat, akal ini jisim atau ar, dia sifat ataukah benda? Kemudian dia berada di mana? Dibahas apa partikelnya? Filsafat kan seperti itu. Mereka sesuatu itu kita ragukan dulu keberadaannya. Kemudian kalau sudah ada kita harus jelaskan, harus logis gitu loh. Mereka lupa bahwasanya di alam semesta ini ada hal-hal yang namanya al-ghaib. Dan yang namanya al-ghaib la majala lil aqli fi, tidak ada campur tangan logika di dalamnya. Kalau kita tanya saja misalnya tentang akal, di mana itu akal? Di otak atau di hati? Ruh, apakah ruh itu benda kecil di satu tempat dalam tubuh kita ini, ataukah menempati seluruh tubuh kita ini? Apa partikelnya? Apa warnanya? Ini kita di jasad kita saja, di dalam tubuh kita, kita nggak tahu. Lalu kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan akal kita, yang meletakkan limit, batas bagi akal kita. Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Ini Allah buat limit untuk akal manusia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, Allah tidak bisa diliputi oleh absar. Absar itu bisa penglihatan atau akal manusia. Inna fi dzalika la'ibrata liulil absar. Orang yang memiliki penglihatan dalam konteks maknawi, bukan cuma penglihatan dengan mata. Nah, ini kata Allah, Allah letakkan bahwasanya akal dan pandangan manusia, logika manusia itu ada batasnya. La tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diliputi oleh akal, logika, pandangan manusia. Sebaliknya, wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang meliputi pandangan-pandangan manusia.